Perusahaan digital. Inovasi membuat para pengusaha dan perusahaan tradisional yang inovatif untuk menciptakan produk dan layanan baru, mengembangkan bisnis model baru, dan mengubah perilaku bisnis mereka sehari-hari. Pada proses ini, beberapa bisnis lama, bahkan dalam skala industri, dihancurkan, sementara bisnis baru mulai bermunculan. Tentu kita tahu saat ini adanya Grab dan Gojek. Nah, pada awal kemunculannya, yaitu sekitar pada tahun 2015 dan tahun 2016, ini menjadi tahun yang sangat berat untuk taksi konvensional seperti Bluebird. Pada tahun ini, awal mula pertumbuhan taksi online seperti Gojek dan Grab. Laba bersih Bluebird sendiri tergerus lebih dari 300 miliar di tahun 2016. Hal ini dikarenakan di tahun 2016, aplikator taksi online seperti Grab dan Gojek melakukan promo dengan harga yang begitu murah, yang menyebabkan masyarakat beralih menggunakan transportasi online. Nah, perkembangan perusahaan digital. Perusahaan digital sendiri apa sih? Perusahaan digital adalah sebuah organisasi yang menjalankan sebagian besar kegiatan bisnisnya secara online. Pada perusahaan digital, informasi dapat diperoleh secara cepat, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, perusahaan digital ini dapat dengan segera mengambil tindakan jika dibandingkan dengan perusahaan tradisional, di mana hal ini memberikan keuntungan jika sewaktu-waktu terjadi situasi yang darurat. Saat ini, kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Kita ambil contoh aplikasi GoLive. Pada tanggal 27 Juli 2020, Gojek menutup secara permanen aplikasi GoLive. Gojek memilih untuk lebih fokus pada core bisnis mereka, yaitu yang ada di aplikasi Gojek sendiri seperti GoRide, GoCar, GoSend, dan lain-lain. Dampak COVID-19 ini berpengaruh pada operasional GoLive sendiri. Alasannya karena konsumen berhati-hati dalam menggunakan jasa yang berhubungan dengan fisik secara langsung. Meski saat ini sudah ada aturan new normal, tapi hal ini belum tentu mengembalikan bisnis mereka secara utuh. Hal inilah yang membuat para pemangku kepentingan di Gojek memilih untuk menutup bisnis mereka. Nah, pesatnya pertumbuhan online store. Pertumbuhan pesat online store seperti iTunes, Amazon, Netflix, Spotify hal ini dikarenakan media penyimpanan mereka yang berbasis cloud didukung oleh jutaan konsumen yang memilih smartphone dan tablet. Para konsumen dahulunya yang menggunakan televisi, kemudian DVD untuk menonton film, sekarang mulai beralih ke online store yang ada. Bahkan pada saat ini mereka juga sudah mulai meninggalkan televisi. Mereka lebih suka menonton
tayangan-tayangan di smartphone ataupun tablet mereka. Nah, perusahaan digital ada apa lagi sih selain tadi kita mengenal ada apa? Online store, kemudian ada Grab dan Gojek. Selanjutnya kita mengenal adanya e-commerce atau marketplace. Nah, pertumbuhan e-commerce sendiri sangat pesat. Di tahun 2012, bahkan mereka menghasilkan sekitar 362 miliar US dollar dan pada tahun 2016 diperkirakan sudah lebih dari 542 miliar US dollar. Nah, 122 juta warga Amerika Serikat mengakses internet dengan smartphone. Hal ini membuat pada tahun 2012 mobile commerce sendiri tumbuh sekitar 30 miliar US dollar dalam beberapa tahun dan tumbuh 2 digit setiap tahunnya. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri pada kuartal 3 di tahun 2019, jumlah pengunjung terbesar yaitu di Tokopedia sebesar 66 juta. Data ini saya dapatkan dari katadata.co.id. Kemudian disusul setelah Tokopedia itu ada Shopee dengan 56 juta pengunjung dan e-commerce lainnya seperti Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id, Orami, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada 5 top aplikasi e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara. Kita lihat bahwa berdasarkan pengguna aktif bulanan, di sini ada nomor satunya adalah Shopee, ya. Data ini saya dapatkan dari detik.com. Kemudian kita lihat bahwa pengguna aktif bulanan, kalau yang tadi di Asia Tenggara adalah Shopee, keduanya Lazada. Di Indonesia sendiri, pengguna aktif bulanannya yang pertama itu ada Shopee, yang kedua itu ada Tokopedia. Nah, kemudian di top downloadnya ini nih, misalkan yang mendownload aplikasi di Play Store, di Indonesia sendiri paling tinggi ini ada Shopee disusul dengan Lazada. Nah, perkembangan digital sendiri di Indonesia seperti apa? Kalau kita lihat, user yang aktif di media sosial ini sekitar 130 juta orang. Kemudian yang menggunakan mobile, ya, handphone mobile, ya, ada sekitar 177 juta orang. Di sini kemudian untuk pengguna internetnya sendiri ada sekitar 132 juta orang. Nah, hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan gitu untuk para pemangku bisnis untuk mulai beralih ke perusahaan digital, melihat marketnya sendiri begitu besar.